Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'syaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuji Allah tabaraka wa taala atas seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita seluruhnya, baik itu kenikmatan duniawi atau terlebih kenikmatan ukhrawi. Karena Allah khabarkan dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang kalian rasakan berupa nikmat, baik kenikmatan itu kenikmatan yang sedikit atau yang besar, ataukah kenikmatan tersebut kenikmatan duniawi atau kenikmatan ukhrawi. Wa ma bikum min ni'mah masuk pada lafaz nikmat tersebut. Dan Allah khabarkan di dalam ayat tersebut, faminallah, datangnya itu bukan dari usaha kita, datangnya bukan dari kecerdasan kita, datangnya bukan dari harta yang kita miliki, tapi itu semuanya adalah murni datangnya dari sisi Allah Azza wa Jalla, Zat Al-Mun'im, satu-satunya yang memberikan nikmat dan rizki kepada seluruh hambanya. Kita seorang mukmin meyakini hanya Allah Azza wa Jalla. Tayyib, kita mengenal bahwasanya termasuk dari prinsip Islam yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla adalah mengajak seluruh umatnya untuk mereka tidak hanya memiliki iman yang kuat, akidah yang benar, demikian pula kesempurnaan pengabdian ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha mulia, namun juga termasuk dari prinsip yang didakwahkan dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah prinsip makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentu yang mengutus beliau adalah Allah Azza wa Jalla, adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena itulah datang di dalam beberapa riwayat tentang fadilah akhlak yang besar, tentang keutamaan akhlak yang besar tersebut di sisi Allah Azza wa Jalla. Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnul khuluq. Di antaranya hadis, tidaklah ada di sana satu amalan yang nantinya ketika ditimbang di yaumil qiyamah akan jauh lebih berat, lebih berbobot dibandingkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq, baiknya akhlak. Berarti menunjukkan baiknya akhlak ini termasuk dari amalan yang soleh, dan itu adalah termasuk dari inti dari dakwah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi penjabarannya demikian banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tentang beragam akhlak-akhlak yang mulia tersebut. Termasuk akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah untuk seorang muslim ia membalas seluruh kebaikan
yang diberikan oleh orang lain kepada dirinya. Maka dari itu Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa saja yang memberikan kepada kalian perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, sehingga kalian mengambil manfaat darinya, maka fakafi'uhu, maka balaslah yang sepadan dari apa yang dia berikan tersebut. Fa illam tajidu ma kafa'tumuhu, kalau semisal kalian tidak menjumpai sesuatu yang kalian bisa membalas kebaikan yang ia berikan kepada dirinya, maka Nabi SAW menyebutkan fad'u lahu, doakanlah orang tersebut dengan doa kebaikan. Rasul tidak menganjurkan untuk seseorang mendoakan kebaikan dengan 1 kali doa atau 2 kali doa atau 3 kali doa, sehingga ketika ada seseorang memberikan kebaikan kepada kita, maka kita hanya cukup mengatakan jazakallahu khair, barakallahu fiik, atau yang semisalnya. Tapi Nabi SAW menganjurkan untuk seseorang yang tidak bisa membalas kebaikan yang sepadan yang diberikan orang tersebut kepada dirinya adalah dengan dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sisi waktunya Rasul katakan hatta tarau annakum qad kafa'tumuh, hingga kalian melihat bahwasanya kalian dengan doa tersebut telah memberikan balasan yang sepadan dari kebaikan dirinya. Berarti menunjukkan doanya terus menerus. Kita mendoakan kepada dirinya itu kebaikan di sholat kita, di doa kita, terus menerus kita doakan kepada dirinya doa kebaikan, hingga kita memandang bahwasanya doa yang kita panjatkan tersebut itu telah membalas kebaikan yang dia berikan tersebut. Ini artinya bahwasanya Islam mengajarkan kepada seorang muslim adanya akhlak yang mulia, yang terkenal di negara kita dengan akhlak membalas budi, membalas kebaikan. Siapapun dari orang yang memberikan kepada kita kebaikan, dengan kadar dan jumlah seberapa kecil dan besar kebaikan tersebut, Nabi SAW menganjurkan seorang muslim untuk dia membalasnya dengan doa kebaikan tersebut. Bahkan Nabi SAW bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Seseorang yang dia tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang yang bersyukur di sisi Allah Azza wa Jalla. Berarti menunjukkan kepada kita jalur tersampainya nikmat kepada diri seseorang itu ada kalanya bisa melalui andil orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita tersebut. Mungkin dia membantu kita dalam urusan kita, mungkin dia memberikan kepada kita sumbangsih dari jasanya, atau mungkin apa yang dia mampu dia berikan kepada kita, sehingga akhirnya kita mendapatkan nikmat dari sisi Allah Azza wa Jalla melalui orang tersebut. Nabi SAW menganjurkan di dalam hadis ini untuk kita bersyukur kepada dirinya, untuk kita berterima kasih kepada dirinya, mengungkapkan rasa senang kita kepada orang yang telah memberikan kepada kita kebaikan tersebut. Dan bentuk rasa syukur kita kepada dirinya adalah bentuk benarnya syukur kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Hingga Nabi SAW tadi sebutkan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia belum dikatakan sebagai seorang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentu termasuk pada pembahasan yang tadi kita sebutkan adalah kebaikan yang demikian besar yang diberikan oleh orang tua kita masing-masing. Bisa jadi mungkin sebagian di antara kita masih menjumpai ayah dan ibu kita masih hidup,
Bisa jadi mungkin ada sebagian di antara kita yang hanya menjumpai salah satu dari keduanya. Atau bisa jadi mungkin ada sebagian di antara kita yang telah diwafatkan kedua orang tuanya tersebut. Tapi terlepas daripada itu seluruhnya, datang nas-nas Al-Quran, demikian pula hadis Nabi SAW yang secara khusus menerangkan dan sekaligus memerintahkan, menghasung, memotivasi seorang muslim untuk dia memberikan kebaikan kepada orang tuanya tersebut. Nah, di dalam beberapa ayat Al-Quran Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang birrul walidain dalam bentuk konteks yang beraneka ragam. Yang pertama, terkadang Allah Azza wa Jalla sebutkan berbuat baik kepada orang tua tersebut Allah gandengkan dengan perintah untuk seseorang dia beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti Allah gandengkan hak kedua orang tua kita dengan haknya Allah Azza wa Jalla untuk mereka para hamba menyembah Allah, beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan, memberikan wasiat kepada kalian untuk kalian beribadah tidaklah menyembah hanya melainkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah sebutkan pada lafaz yang setelahnya wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua kalian maka hendaklah kalian berbuat ihsan, berbuat baik. Berarti digandengkannya perintah untuk seorang mukmin dia berbuat baik dengan orang tuanya, dengan perintah untuk seorang mukmin menyembah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menunjukkan kepada kita demikian besar ternyata hak kedua orang tua kita tersebut. Karena Allah gandengkan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perintah untuk seorang hamba memberikan dan mewujudkan hak yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu alla ta'budu illa iyyah. Ayat ini dijadikan dalil oleh mereka para ulama bahwasannya manusia yang paling besar haknya untuk kita tunaikan, untuk kita perhatikan setelah hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah mereka orang tua kita tersebut. Sehingga Allah gandengkan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perintah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat yang lainnya Allah juga berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadalah kalian hanya kepada Allah dan jangan kalian melakukan perbuatan kesyirikan, kata Allah Azza wa Jalla. Itu adalah hak Allah yang paling besar, yang nantinya bergantung dengannya nasib seseorang, apakah termasuk dari ahli jannah ataukah termasuk dari ahli nar, ahli maksiat ataukah ahli ta'ah, al-mu'min ataukah al-kafir. Dengan dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak melakukan perbuatan kesyirikan. Dan kemudian perintah untuk seseorang beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan Allah gandengkan di dalam surah An-Nisa ayat ke-36 dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita tersebut. Wabil walidaini ihsana. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-151 juga Allah berfirman, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ini juga pembahasannya seperti yang tadi kita sebutkan, digandengkannya hak kedua orang tua
setelah hak Allah Azza wa Jalla di dalam beberapa ayat yang tadi kita sebutkan menunjukkan kepada kita hak yang dimiliki oleh kedua orang tua kita demikian besar, layak untuk kita perhatikan, layak untuk kemudian kita senantiasa mengevaluasi, layak untuk kemudian kita senantiasa memperbaiki agar supaya nantinya di dalam mewujudkan hak yang dimiliki oleh kedua orang tua kita tersebut itu kita wujudkan di atas basirah, di atas bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah hadis Nabi SAW, dan mencontoh, meneladani mereka para salafus salih dari kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi-generasi setelah mereka dari kalangan para imamatul Islam. Mereka adalah contoh-contoh bagaimana penerapan terkait ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang memerintahkan mereka untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-8, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada mereka para manusia kepada kedua orang tuanya agar mereka melakukan perbuatan kebaikan, husna. Wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma, dan kalau semisal keduanya bersungguh-sungguh, jahadaka, bersungguh-sungguh untuk menjadikan kamu melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah ingatkan fala tuti'huma, jangan kalian mentaati keduanya. Di dalam surat Al-Ankabut yang tadi kita sebutkan, Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan kepada kita bahwasanya perintah untuk seseorang berbuat baik kepada kedua orang tua dalam bab menjalankan perintahnya, mengerjakan arahan-arahannya, itu ternyata bersifat muqayyad, harus tidak berseberangan dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketaatan yang bersifat mutlak adalah ketaatan seseorang kepada perintah Allah dan ketaatan seseorang kepada perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, innamal mu'minuna ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Bukan sifatnya orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan wanitanya atau dari kalangan perempuannya, ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan satu perintah, kemudian mereka memiliki pilihan yang lain dari urusan mereka tersebut. Berarti menunjukkan kepada kita ketaatan kepada Allah dan Rasulnya bersifat mutlak. Tidak boleh seseorang mengingkarinya, tidak boleh seseorang bermaksiat dengannya. Namun ketaatan kepada kedua orang tua kita itu bersifat muqayyad, harus tidak berbenturan dengan ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah katakan, wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau semisal keduanya bersungguh-sungguh untuk menjadikan kamu melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah katakan fala tuti'huma, jangan kalian mentaati keduanya. Artinya mentaati keduanya dalam perintah mereka untuk kalian melakukan perbuatan kesyirikan. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-15, Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Lafaz yang sama dengan
surah Al-Ankabut ayat yang ke-8 yang tadi kita sebutkan. Hanya saja Allah Azza wa Jalla memberikan tambahan dengan lafaz wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan kalian bergaullah dengan keduanya. Kedua orang tua yang dimaksud di dalam ayat tersebut wasahibhuma adalah kedua orang tua yang telah memaksa kalian untuk melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti menunjukkan orang tua tersebut muslim atau tidak? Jawabannya tidak. Dia bukan sebagai seorang yang muslim. Dia memerintahkan anaknya melakukan perbuatan kesyirikan. Perbuatan syirik di dalam Islam termasuk dari perbuatan kekufuran. Berarti menunjukkan kepada kita orang tua. Orang tersebut adalah orang tua yang musyrik, kafir, berseberangan akidahnya dengan akidah anaknya. Dan memaksakan anaknya tersebut untuk memiliki akidah yang sama sebagaimana akidah orang tuanya, agar anaknya menjadi orang yang musyrik sebagaimana orang tuanya. Jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tutihuma. Bersungguh-sungguh memaksa anaknya untuk melakukan perbuatan kesyirikan, jangan kalian taat kepada keduanya. Namun di dalam surah Luqman Allah ingatkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan kalian tetap bergaul dengan kedua orang tua kalian walaupun demikian keadaannya ketika mereka masih hidup di alam dunia dengan tata cara pergaulan yang ma'ruf. Berarti pemahaman keterbalikan dari konteks ayat tersebut. Apabila orang tua yang kafir saja dan musyrik serta memaksa anaknya untuk memiliki keyakinan yang sama sebagaimana keyakinan orang tuanya, Allah perintahkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Apalagi orang tua kita yang muslim. Nah, yang mengerjakan salat, yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka tentu perintah untuk kita berbuat baik kepada keduanya itu akan lebih dikuatkan. Yang musyrik saja kita dianjurkan untuk apa? Untuk melakukan perbuatan ihsan. Sebagian anak ada yang mungkin dipaksa agar meninggalkan manhajnya, meninggalkan keyakinannya berprinsip bermanhaj. Ada sebagian cerita akhwat kita yang ketika taklim kemudian sudah mengenakan cadarnya dibakar sama orang tuanya. Diperintahkan untuk melepaskan cadarnya. Yang laki-lakinya diperintahkan untuk memangkas jenggotnya. Diperintahkan untuk tidak lagi taklim. Diperintahkan untuk menghadiri taklim sebagaimana taklimnya orang tuanya. Nah, itu sebagian keadaan saudara-saudara kita, ikhwan dan akhwat kita demikian. Artinya orang tua tersebut kalau demikian masih muslim, cuman berbeda dari sisi manhajnya. Maka lebih utama yang mana? Apakah ayat ini dikenakan ke mereka yang kafir, yang musyrik, yang memaksa anaknya untuk kufur, untuk melakukan kesyirikan, ataukah ke orang tua yang tadi kita sebutkan? Ada sebagian anak yang akhirnya dia tidak mau lagi berhubungan dengan orang tuanya. Kenapa? Karena saya berbeda prinsip. Orang tua saya memerintahkan saya menyukur jenggot, sementara di dalam sunnah yang kita pelajari kita dianjurkan untuk memanjang jenggotnya. Ini sudah berhaluan prinsipnya. Orang tua kita memiliki pemahaman yang menyimpang. Dia memiliki pemahaman demikian dan demikian, tapi masih muslim. Mengajarkan saya demikian dan demikian. Akhirnya dia memutus hubungan dengan orang tuanya. Ini termasuk dari kesalahan.
Maksudnya perkara-perkara yang prinsip saja di dalam Islam, ketika orang tua kita memaksa kita untuk sepaham dengan orang tua kita dalam bab keyakinan yang kufur tersebut, itu Allah masih perintahkan kita untuk berbuat baik kepada keduanya, apalagi dalam perkara-perkara yang lain. Ini juga termasuk dari ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk seorang muslim berbuat ihsan, baik kepada kedua orang tuanya. Nah, dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah. Telah datang menemuiku ibuku dalam keadaan dia musyrik. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Asma binti Abi Bakar pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta fatwa dari beliau. Artinya apa yang harus beliau lakukan kepada ibunya yang musyrik. Faqultu, maka saya katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadimat alayya ummi wa hiya raghibah. Afa asilu ummi, apakah saya harus tetap menyambung hubungan yang baik dengan ummiku tersebut? Qal, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Na'am, shalli ummaka. Benar, kamu tetap berbuat baik dengan ibumu yang apa? Yang musyrik, yang kafir. Berseberangan akidahnya dengan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci Islam, membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci kaum muslimin. Tapi tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Asma radhiyallahu taala anha untuk menyambung hubungan baik dengan ibunya. Ini sebagai koreksi bersama. Untuk sebagian di antara kita mungkin ada yang berseberangan dengan orang tuanya dalam satu masalah apa saja. Orang tuanya menginginkan demikian, ternyata dia menginginkan perkara yang lain. Orang tuanya dia memerintahkan dia melakukan demikian, dalam keadaan ternyata dia membencinya. Kalau semisal ternyata apa yang diperintahkan, apa yang diinginkan adalah kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak boleh kita membiarkan orang tua kita melakukan perbuatan dosa. Kita nasihati, kita bimbing dirinya, kita arahkan dirinya ke perkara yang baik. Karena itu ajaran Islam untuk seseorang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Namun tetap dalam bab muamalah, dalam bab interaksi, kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita tersebut. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menyebutkan secara khusus tentang hak yang dimiliki oleh al-um, ibu, yang menunjukkan kepada kita disebutkannya secara khusus hak yang dimiliki oleh sang ibu tersebut, menerangkan dan menjelaskan kepada kita bahwasanya hak seorang ibu itu jauh lebih besar dibandingkan hak yang dimiliki oleh ayah. Dalam surat Luqman ayat yang ke-14, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi. Kami memberikan wasiat kepada manusia untuk mereka perhatian berbuat baik dengan kedua orang tuanya. Disebutkan dalam bentuk umum, terkena kepada ayah, terkena pula kepada ibu. Namun di kalimat yang setelahnya Allah ingatkan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ibunya telah mengandung dirinya, kelemahan di atas kelemahan harus dia tanggung. Kalau antum melihat ibu kita, atau mungkin istri kita, atau mungkin saudari kita yang dalam keadaan mengandung, dia payah, ya kan? Payah, dia sering muntah, dia makan gak enak, mengakibatkan akhirnya fisiknya lemah. Tapi dia harus mengandung putranya yang ada di dalam perutnya. Allah
Azza wa Jalla ungkapkan dengan lafaz hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, dia harus menyapihnya selama 2 tahun, menyusuinya, kemudian memberikan perhatian kepada anaknya yang masih kecil, yang masih balita. Perjuangan yang luar biasa, jasa seorang ibu Allah Azza wa Jalla khobarkan di dalam ayat tersebut. Kemudian Allah katakan anishkurli wali walidayka ilayal masir, hendaklah kalian bersyukur kepada aku, kata Allah Azza wa Jalla, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Di dalam ayat ini Allah perintahkan untuk seseorang bersyukur kepada Allah, juga bersyukur kepada siapa? Kedua orang tuanya. Anishkurli wali walidayka ilayya al-masir. Ayat yang sama juga terdapat dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 hingga 16. Wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ini juga maknanya sama dengan ayat yang tadi kita sebutkan, yang disebutkannya keadaan ibu. Di dalam ayat tersebut menerangkan kepada kita bahwasanya hak yang dimiliki oleh sang ibu tersebut itu jauh lebih besar. Berarti menunjukkan kepada kita perintah untuk kita berbuat baik dengan ibu kandung kita itu jauh lebih ditekankan, lebih untuk kita perhatian dengannya dibandingkan kita berbuat baik dengan ayah kita masing-masing. Walaupun ayah dan ibu keduanya termasuk dari lafaz walidain yang Allah perintahkan untuk kita berbuat baik dengan keduanya. Ini juga semakin menekankan ke pembahasan pertama yang tadi kita sebutkan. Semakin banyak orang yang memberikan kebaikan kepada kita, maka hak untuk kita membalas kebaikan kepada orang tersebut itu jauh lebih besar. Tentu ibu memiliki peran yang besar dalam bab tersebut. Dia mengandung kita, dia menyapih kita, dia harus menanggung kelemahan, menanggung rasa sakit kepayahan sampai akhirnya melahirkan. Tidak cukup sampai di sana, dia menyapihnya. Berarti menunjukkan jasa yang dimiliki oleh sang ibu itu jauh lebih besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Nanti akan disebutkan beberapa nas-nas yang lain yang disebutkan dari beberapa sahabat, demikian pula para salaf terkait praktek aplikasi dari ayat tersebut. Di dalam Al-Quran juga Allah kabarkan bahwasanya berbuat baik kepada kedua orang tua ini termasuk dari sifat-sifat para nabi dan para rasul Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-42 Allah berfirman, wa idz qala Ibrahimu li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengajak orang tuanya untuk mau meninggalkan perbuatan kesyirikan, yang mendakwahi orang tuanya untuk memberikan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan orang tuanya adalah orang yang musyrik, yang kafir, yang menentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun di dalam ayat tersebut Allah mengkisahkan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada orang tuanya yang kafir, yang musyrik tersebut dengan kalimat sapaan yang demikian sopan dan beradab. Ia mengatakan ya abati, wahai ayahku. Lafaz abati adalah lafaz kalimat yang menunjukkan bentuk penghormatan yang demikian besar seorang anak kepada orang tuanya. Lebih sopan dibandingkan dengan ucapan ya abi, ya ummi, ya abati. Itu kalimat yang lebih di atasnya. Berarti menunjukkan kepada kita seperti apa adabnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam memanggil orang tuanya, beliau memanggil dengan sopan,
mengajak orang tuanya dengan ajakan yang penuh dengan hikmah. Ini menunjukkan kepada kita bentuk bagaimana birrul walidainnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada orang tuanya tersebut. Bahkan ketika ayahnya mengusirnya, tidak mau untuk menerima, menolak ajakannya, tidak mau untuk mentaati dakwahnya, Ibrahim alaihissalam mengatakan, salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Keselamatan atasmu wahai ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi, saya akan memintakan ampun untukmu kepada Rabbku. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam masih mendoakan kebaikan untuk siapa? Untuk orang tuanya yang musyrik, yang kafir, dengan doa kebaikan, meminta agar supaya Allah azza wa jalla mengampuni dosa dari ayahnya tersebut. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-14 juga Allah azza wa jalla memuji nabinya Yahya bin Zakaria alaihi salam. Allah katakan, wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Nabi Yahya alaihissalam adalah seorang nabi yang barran biwalidayhi, terkenal baktinya kepada kedua orang tuanya. Beliau memiliki sifat yang menonjol dalam bab tersebut. Demikian pula Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam surat Nuh ayat yang ke-28 beliau mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazididz zalimina illa tabara. Syahidnya beliau mendoakan kedua orang tuanya dengan doa agar supaya Allah azza wa jalla mengampuni dosa-dosa mereka tersebut. Nabi Isa ibni Maryam alaihissalam juga Allah sebutkan dalam surat Maryam, inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakat ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Syahidnya wa barran biwalidati, dan berbuat baik kepada ibunya. Sehingga Nabi Isa alaihissalam adalah sosok yang berbuat baik, birrul walidain, kepada ibunya. Ini menunjukkan kepada kita beberapa konteks ayat yang tadi disebutkan, bahwasanya birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, adalah termasuk dari sifat para nabi dan para rasul-rasul Allah azza wa jalla. Semua nabi, semua rasul yang tadi kita sebutkan itu diutus oleh Allah azza wa jalla sebelum diutusnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti menunjukkan kepada kita prinsip birrul walidain juga termasuk prinsip yang Allah azza wa jalla perintahkan tidak hanya untuk kita umat Islam, tapi juga Allah perintahkan para nabi dan para rasul sebelum kita. Mereka juga mengajarkan prinsip ini kepada umatnya. Di dalam beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang hasungan motivasi untuk seorang birrul walidain kepada kedua orang tuanya, juga datang dalam konteks yang beraneka ragam antara sebagian lafaz dengan lafaz yang lain. Di sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwasanya hak yang paling besar yang dimiliki oleh ibu itu jauh lebih besar dibandingkan hak yang dimiliki oleh ayah kita. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikisahkan, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang salah seorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau mengatakan, man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapakah manusia yang paling berhak
untuk saya berbuat baik kepada dirinya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummuk, ibumu. Nah, ibumu adalah manusia yang paling berhak untuk kamu berbuat baik kepada dirinya, untuk kamu berkhidmat kepada dirinya dibandingkan manusia yang lainnya. Dibandingkan manusia yang lainnya. Kemudian dia mengatakan lagi, "Tsumma man?" Kemudian siapakah ya Rasulullah? Rasul kembali mengatakan, ummuk, ibumu. "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Berharap agar jangan-jangan Nabi SAW mengucapkan kalimat yang lain. Tapi di jawaban yang ketiga, Rasul kembali mengatakan, ummuk, ibumu. Baru kemudian Rasul mengatakan pada kalimat yang keempat, abuka, ayahmu. Ini juga semakin menegaskan kepada kita bahwasanya hak yang dimiliki oleh ibu kita itu ternyata 3 kalinya hak yang dimiliki oleh ayah kita tersebut. Berarti menunjukkan ini sekaligus sebagai koreksi, ya kan? Untuk mungkin kebiasaan banyak di antara kita, ada yang rasa takutnya kepada ayahnya itu jauh lebih besar dibandingkan rasa takutnya kepada ibunya. Sehingga terkadang dia mudah untuk berucap kasar kepada ibunya, mudah untuk menolak perintah ibunya, mudah untuk kemudian membantah nasihat ibunya, mudah terkadang meremehkan ibunya. Tapi ketika ayahnya datang, dia diam. Dia takut. Ayah ini kalau marah, Ustaz, bukan hanya suara, nah itu bisa meja melayang. Nah, takut dia. Nah, dulu zaman kita kecil itu, kalau kita lihat foto kita dulu masih kecil, kita heran nih kenapa di kepala saya ini kok ada jendol besar begini. Oh itu dulu kata bapak kalau antum marah itu, bapak antum itu ada cincin besar itu. Kalau marah sama anaknya langsung diketok begitu, langsung jendol begini. Makanya di foto-foto anaknya itu udah besar-besar di sini, jendol-jendol. Nah, takut kepada ayahnya, segan kepada ayahnya, ternyata lebih besar dibandingkan takutnya seorang anak kepada ibunya. Sehingga akhirnya dia lebih mentaati perintah ayahnya dibandingkan perintah apa? Ibunya. Sekali ayahnya perintah langsung, gak basa-basi. Tapi kalau ibunya perintah, sebentar bu, nanti dululah, atau sebentar lagi lah. Nah, padahal di dalam konteks ayat demikian pula hadis Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita, manusia yang berhak untuk kita berbuat baik kepada kita ternyata ibu kita sendiri. Hak yang dimiliki oleh dirinya itu 3 kali lipat dari hak yang dimiliki oleh ayah kita tersebut. Nanti akan kita sebutkan beberapa sikap para salaf terkait baktinya mereka kepada ibunya. Nah, di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dijadikan dalil oleh mereka para ulama bahwasanya birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita tersebut, kita berkhidmat kepada mereka, kita berbuat baik kepada mereka, berinteraksi dan interaksi yang baik kepada mereka, ini termasuk dari perkara yang nantinya akan mendatangkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Semua urusan-urusan yang memberatkan kita akan menjadi ringan, akan dibantu, ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita tersebut. Terdapat di sana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengisahkan bahwasanya beliau mendengarkan Nabi SAW bersabda, "In talaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum." Kisah yang ma'ruf. Adanya 3 orang sebelum diutusnya Nabi SAW sedang safar, kemudian ketika mereka bermalam di satu tempat, tiba-tiba saja batu besar itu menutupi mulut dari pintu gua tempat mereka bermalam tersebut.
Akhirnya sebagian di antara mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u Allah bi salihi amalikum. Kalian tidak akan bisa selamat keluar dari gua ini kecuali kalian masing-masing harus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan soleh yang paling baik yang kalian pernah mengamalkannya. Akhirnya masing-masing berupaya untuk memikirkan amalan baik apa yang dimiliki oleh dirinya, untuk dia bisa mewujudkannya, menyampaikannya dalam untaian doanya. Salah seorang di antara mereka mengatakan dalam hadis tersebut, qala rajulun minhum Allahumma kana li abawani syaikhan. Ya Allah, dahulu saya memiliki kedua orang tua yang sudah renta, syaikhan, kabiran, yang sudah menginjak usia lanjut. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala mala. Saya adalah seorang yang tidak pernah mendahulukan kepentingan diriku, hartaku, keluargaku melebihi kepentingan orang tuanya. Kemudian dia mengkisahkan tentang kejadian yang terjadi menimpanya. Terbiasa dia ketika memerah susu dari hewan ternaknya, maka dia tidak akan memberikan anaknya, tidak akan memberikan istrinya dari susu tersebut, melainkan setelah orang tuanya meminum dari susu yang dibawanya. Sisanya baru dia berikan kepada keluarganya. Hingga dikisahkan dalam satu hari karena urusan pekerjaan di ladangnya, dia terlambat datang. Sehingga datang ke rumah dalam keadaan kedua orang tuanya sudah tertidur. Maka dia tidak mau untuk mendahulukan keluarganya dibandingkan orang tuanya. Maka dia menunggu berdiri di sisi orang tuanya dalam keadaan anak-anaknya itu menangis berkelanjutan di sampingnya karena menahan lapar, ingin meminum dari perahan susu yang dibawanya. Tapi dia tetap tidak memberikan kepada anaknya sampai orang tuanya terbangun. Dan ternyata orang tuanya baru terbangun ketika datang waktu fajar. Sudah masuk waktu subuh, telah terbit fajar. Dia berikan kepada orang tuanya, baru kemudian dia berikan kepada anaknya. Nah, dia mengatakan bahwasanya amalan inilah amalan soleh yang pernah diamalkan. Dia mengatakan, ya Rasul, ya Allah Azza wa Jalla, kalau semisal ini adalah amalan yang soleh, amalan yang baik, maka bantulah kami. Akhirnya tiba-tiba saja batu tersebut bergeser. Dari kisah tersebut dijadikan dalil oleh mereka para ulama, di antara adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, fa fi hadzal hadits min al-fawaid wal ibar. Di dalam hadis ini terdapat faedah-faedah, demikian pula pelajaran-pelajaran. Di antaranya adalah fadilatu birril walidain, keutamaan bersikap baik kepada kedua orang tua. Wa annahu minal a'malis salihah, itu adalah termasuk dari amalan yang saleh, allati tafruju bihal kurubat, yang akan bisa menolak beragam bencana-bencana yang menimpa seseorang. Wa tuzalu bihal dhulumat, akan bisa menghilangkan kegelapan-kegelapan yang dihadapi oleh dirinya dengan dia melakukan perbuatan baik tersebut. Hanya sekedar berkhidmat kepada orang tuanya, berbuat baik kepada mereka, bertutur kata yang sopan dengan mereka, ini termasuk dari amalan yang soleh, yang besar, yang mulia pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi petaka yang mengancam kita, musibah, bencana yang melanda kita akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla dan diganti dengan kemudahan, disebabkan karena apa yang kita berikan kepada orang tua kita tersebut. Nah, bahkan disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ila Allah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya, tidak dia tunda. Thumma ayu, kemudian apakah ya Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan birrul walidain.
Summa ayu, kemudian apalagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah azza wajalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam menempatkan urutan jihad setelah amalan birru al-walidain. Berarti menunjukkan kepada kita demikian besar keutamaan birrul walidain tersebut. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau menceritakan aqbala rajulun ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam faqal, datang salah seorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ubayyuka 'alal hijrati wal jihad, saya akan membayat engkau ya Rasulullah untuk berhijrah dan berjihad di jalan Allah azza wajalla. Berarti dia berkeinginan untuk berhijrah ke kota Madinah dan berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di waktu itu adalah amalan yang sangat besar, amalan yang sangat mulia. Bahkan Allah turunkan ayat Al-Qur'an yang mengecam tentang keadaan mereka, orang-orang yang memiliki kemampuan berhijrah namun ternyata dia tidak berhijrah. Yang memiliki kemampuan untuk berjihad namun ternyata dia tidak berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita kembali kepada riwayat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dirinya, "Fahal min walidaika ahadun hayyun?" Apakah salah satu dari orang tuamu itu masih hidup? Salah satu saja. Mungkin ayahnya kah? Mungkin ibunya? Qal, maka orang ini mengatakan, "Na'am bal kilahuma," bahkan keduanya Rasulullah masih hidup. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fabtaghil ajra min Allah." Apakah kau berharap mendapatkan pahala dari sisi Allah azza wajalla? Ia mengatakan, "Benar ya Rasulullah." Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farji' ila walidaik fa ahsin suhbatahuma." Kembalilah kepada kedua orang tuamu, kemudian perbaguslah berinteraksi dengan keduanya. Itu ternyata amalan yang sangat besar fadilahnya, besar keutamanya di sisi Allah azza wa jalla. Bahkan Nabi SAW tidak mengizinkan orang ini untuk berhijrah, untuk berjihad, dan memerintahkan untuk dia berbuat baik kepada kedua orang tua. Berarti menunjukkan kepada kita demikian besar fadilah dan keutamaan orang tua kita tersebut. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim, Nabi SAW juga mengkhabarkan kepada kita bahwasanya birrul walidain adalah termasuk amalan yang akan bisa mendekatkan seseorang kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanya oleh sebagian sahabat, ayyul a'mal aqrabu ilal jannah, amalan apakah yang paling dekat untuk memasukkan seseorang ke dalam al-jannah? Maka Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian belum menyebutkan setelahnya birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini menunjukkan kepada kita nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ternyata berbuat baik kepada kedua orang tua termasuk dari amalan soleh, termasuk dari ibadah, termasuk dari amalan yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Hingga Rasul katakan ridha Rabb fi ridhal walidain wa sukhtuhu fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Azza wa Jalla itu terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Baik, sekarang kita menyebutkan beberapa athar riwayat yang diamalkan dari para sahabat, demikian pula dari kalangan mereka para salaf terkait praktek mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah, beliau menceritakan anna rajulan qala lahu, ada salah seorang pernah bertanya kepada beliau, inni qad hajjastu wa qad adzanat li walidati fil hajj. Saya telah berhaji. Ia menyampaikan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dan ibuku
ibuku telah mengizinkan saya untuk berhaji katanya. Faqala Al-Hasan, maka berkata Al-Hasan Al-Basri, la qa'datun taq'uduha ma'aha ala ma'idatiha ahabbu ilayya min hajjik. Duduknya kamu bersama dengan ibumu ketika dia menyantap hidangan makannya, itu lebih saya cintai kata beliau dibandingkan hajimu. Berarti beliau menunjukkan berbuat baiknya dirinya kepada ibunya itu jauh lebih baik dibandingkan berhaji ke Baitullahi Azza wa Jalla. Nah, Sa'id ibni dikisahkan oleh Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah, ma jafautu abi qat, saya tidak pernah berbuat kasar kepada ayahku. Wa innahu la yad'uni wa ana fi sholati ghairul maktubah. Pernah satu ketika ayahku memanggilku sementara saya sedang melakukan sholat tapi bukan sholat fardu. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan faqata'uha lahu, saya memutus sholat yang saya kerjakan untuk menjawab panggilan ayahku. Masya Allah. Ini lihat bagaimana bentuk berbaktinya Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah kepada ayahnya, apalagi kepada ibunya. Sholat sunnah saja beliau putus, sholat sunnah saja beliau batalkan demi apa? Menjawab panggilan ayahnya. Sampai sebegitunya mereka para salaf memahami perintah berbuat baik kepada kedua orang tua lebih diutamakan dan mengalahkan sholat-sholat sunnah yang nafilah. Nah, wa kana Talaq bin Habib min al-ubbad. Dikisahkan pula bahwasanya Talaq bin Habib beliau termasuk dari ahli ibadah alaihi rahmatullah. Yaq'udu fi halqatihi ya'lamun nas, atau mungkin yang lainnya, wa kana yaqbalu ra'sa ummihi, beliau dikenal sebagai seseorang yang suka mencium kepala ibunya. Wa kana la yamshi fawqa dhahri baitin wa hiya tahtahu, beliau tidak mau naik dan berjalan di atas satu rumah dalam keadaan ternyata ibunya itu berada di bawahnya, ijlalan laha, karena bentuk penghormatan beliau kepada ibunya tersebut. Pernah enggak di antara antum yang mencium kening ibu antum? Nah Sufyan Ats-Tsauri beliau cium keningnya. Bahkan tidak mau berjalan di lantai 2 sementara ibunya berada di bawahnya, seakan-akan merendahkan ibunya, ya kan? Menginjak-injak ibunya, beliau enggak mau. Yang menunjukkan kepada kita demikian bentuk berbaktinya mereka para salaf kepada orang tuanya. Pernah salah seorang berkata kepada Sa'id bin al-Musayyib, "Kullu ma fil Qur'an min birril walidain qad araftuh." Semua nas Al-Quran terkait perintah untuk seseorang melakukan birrul walidain kepada orang tuanya, beliau telah mengetahuinya, maknanya, tafsirnya. Illa qawlahu, kecuali firman Allah Azza wa Jalla, wa qul lahuma qawlan karima. Ma hadzal qaulul karim, apa maksud dari qaulul karim di dalam ayat tersebut? Ketika berucap kepada orang tuanya, di dalam ayat tersebut Allah perintahkan untuk berucap dengan ucapan yang mulia. Nah, orang ini mengatakan kepada Imam Sa'id bin Musayyib terkait tafsirnya, maksud qaulan karimah seperti apa? Faqala Ibnu Musayyib mengatakan qaulul 'abdil mudhnib li sayyidil fadhil ghalidh. Seperti halnya ucapan seseorang yang berdosa, yang menentang perintah seorang tuan yang memilikinya dalam keadaan memiliki perangai yang kasar, demikian pula sikap yang kasar, maka tentu dia akan menjaga tutur katanya, tidak akan bersuara dengan suara yang keras. Dia akan berucap dengan ucapan yang sopan karena dia merasa bahwasanya dirinya telah melakukan kesalahan yang dimiliki oleh tuannya tersebut. Dalam keadaan tuannya kasar, dalam keadaan tuannya itu terkenal sebagai seorang yang bengis, yang kejam,
maka dia akan menjaga tutur katanya. Seperti inilah pentafsiran dari Imam Sa'id bin Musayyib pada firman Allah Azza wa Jalla, wa qul lahuma qawlan karima. Iyas bin Muawiyah alaihi rahmatullah baka 'inda wafati ummih. Beliau menangis ketika ibunya wafat, meninggal dunia. Wa qala, kemudian mengatakan, kana li babani maftuhan, dahulu saya memiliki 2 pintu yang terbuka untuk saya bisa masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, fa ughliqa ahaduhuma. Kemudian ternyata fa aghlaqa ahaduhuma, salah satu dari kedua pintu tersebut itu telah tertutup. Berarti beliau menangis atas kepergian umminya bukan karena menangis berpisah dengan ibunya, karena memandang bahwasanya selama masih ada ibunya, dia masih memiliki kesempatan untuk masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Karena berbuat baik kepada ibu ini termasuk dari amalan yang saleh. Nah, dikisahkan oleh Musa bin Uqbah, sami'tu Az-Zuhri, saya mendengarkan Al-Imam Az-Zuhri alaihi rahmatullah yaqulu, mengatakan, kana Abul Hasan Ali ibn al-Husain Zainal Abidin radhiyallahu anhum kana min sadati tabi'in. Beliau termasuk dari tabi'in yang paling mulia, banyak keutamaannya, termasuk dari Ahlul Bait. Wa kana katsirul birri bi ummih, beliau terkenal sebagai seseorang yang banyak berbuat baik kepada ibunya. Hatta qila lahu, hingga dikatakan kepada beliau, innaka min abarrin nasi bi ummik wa lasna naraka ta'kul ma'aha fi suhfah. Kami melihat kamu adalah seorang yang banyak berbuat baik kepada ibumu, namun ternyata kami tidak pernah melihat kamu makan senampan dengan ibumu. Berarti menunjukkan seakan-akan berita dan informasi berbeda dengan kenyataan. Kok nggak mau makan dengan ibunya? Nah, kalau berbuat baik dengan ibunya kan seharusnya nggak jijik, ya kan? Makan dengan hasil dari mungkin bekas sisa makanan ibunya. Faqala, maka beliau mengatakan, akhafu an tasbaqa yadi ila ma sabaqat ilaihi 'ainuha fa akunu qad aqaqtuha. Saya khawatir kalau semisal tanganku ini mendahului untuk mengambil sesuatu yang mata ibunya sudah berhasrat untuk mengambilnya. Mungkin ibunya ingin mengambil sayur yang di sini, kemudian ternyata tangannya beliau mendahuluinya sehingga mengambilnya. Fa akunu qad aqaqtuha, sehingga jadilah saya sebagai seorang yang durhaka dengan ibuku. Hanya sekedar urusan apa? Makan. Sehingga beliau tidak mau untuk mencampuri makan yang di sana ada ibunya, agar supaya ibunya bisa leluasa mengambil apa yang diinginkan, sehingga beliau tidak berseberangan dengan keinginan ibunya. Wa Muhammad ibn al-Munkadir juga mengatakan, bata akhi Umar yusalli. Saudaraku Umar ibn al-Munkadir di malam hari terkenal beliau menghidupkan malamnya dengan melakukan sholat tahajud. Beliau sholat di malam hari. Wabitu akhmuzu rijla ummi, dan di malam yang sama saya memijit kaki ibuku. Saudaranya sedang sholat malam, beliau memijit apa? Kaki ibunya. Kemudian kata Muhammad ibn Munkadir, wa ma habbu anna lailati bilailatihi, dan saya tidak suka untuk kemudian menggantikan malamku ini dengan malamnya. Berarti menunjukkan beliau lebih ridho untuk memijit kaki ibunya dibandingkan sholat seperti yang dilakukan oleh saudaranya. Kenapa? Karena itu dari sisi amalannya, dari sisi tingkatan ketaatannya jauh lebih utama di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sehingga jangan merasa minder. Nah, ketika orang tua kita minta, nak tolong dipijit kaki ibu, nak kaki ibu pegel-pegel, rematik, dipijit sampai tidur, ya kan? Ketika orang tua merem, langsung kita pergi. Jangan.
Tetap kita pijit, tetap kita pijit. Apa yang kita lakukan menyenangkan ibu kita, menyenangkan orang tua kita, ternyata jauh lebih afdal dinilai oleh Muhammad Ibnul Munkadir dibandingkan sholat malam. Ini menunjukkan kepada kita demikian besar ternyata para salaf menilai fadilah dan keutamaan birru al-walidain. Dan dikisahkan bahwasanya Haywah ibni Shuraih alaihi rahmatullah, beliau termasuk dari kalangan para imatul dari kalangan a'immah al-muslimin, yaq'udu fi halqatihi yu'allimun nas. Beliau termasuk dari kalangan imam min a'immatil Islam. Beliau duduk di waktu tersebut mengajarkan manusia ilmu, sedang mengajarkan ta'lim. Fataqulu lahu ummuh, maka ibunya bersuara kepada dirinya, qum ya Haywah wa alqi syair lid-dajjal. Berdirilah wahai Haywah, kamu berikan makan kepada ayam-ayammu. Berikan makan kepada ayam-ayam ternak kita. Lagi ngisi ta'lim, ibunya datang berteriak untuk meminta imam tersebut agar memberikan makan kepada apa? Kepada ayam-ayamnya. Nah, mungkin kalau sepintas mengatakan, oh ibu ini mengganggu saya, malu saya di hadapan mereka kaum muslimin, saya sedang ngajar, saya sedang menyampaikan ilmu, tiba-tiba saja ibu menyuruh saya melakukan perintah yang seperti itu lagi, ya kan? Tapi lihat sikap Haywah ibni Shuraih. Fayaqumu wa yatruku ta'lim. Beliau berdiri dan meninggalkan untuk mengisi ta'lim di waktu tersebut. Berarti menunjukkan kepada kita dahulu para salaf menganggap bahwasanya birrul walidain itu adalah amalan yang afdal, amalan yang mulia. Nah, sehingga beliau rela untuk mengorbankan amalan-amalan yang lain dan memprioritaskan untuk melakukan amalan yang mulia tersebut. Tayyib, wallahu a'lamu bisawab. Dari beberapa penjelasan yang tadi kita sebutkan berarti menunjukkan kepada kita sikap kita kepada kedua orang tua ternyata masih jauh dari sikap mereka para salaf. Mungkin terkadang dari amalan-amalan kita yang kita amalkan baik disadari ataukah tidak, ternyata dari sisi prakteknya para salaf kita itu jauh lebih berhati-hati, jauh lebih bersemangat untuk menjalankan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mereka tidak berhaji, mereka lebih mementingkan untuk kemudian melakukan birrul walidain dengan orang tuanya, membatalkan sholatnya demi menjawab panggilan ayahnya, membatalkan ta'limnya demi untuk apa? Memenuhi hajat kebutuhan orang tuanya. Berarti menunjukkan kepada kita bahwasanya bukti dari pemahaman yang mereka miliki, birrul walidain adalah seafdal ibadah, seafdal ketaatan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga jangan dianggap kita bersikap baik kepada kedua orang tua ini termasuk dari perkara yang biasa-biasa saja, tidak ada nilai pahalanya, tidak. Mencium kening mereka, bahkan sebagian mereka mengatakan menatap wajah orang tua kita ini termasuk dari ibadah. Kita menatap wajah kita sehingga orang tua kita senang dengan apa yang kita lakukan, itu termasuk dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi dalam perkara-perkara yang lainnya. Sehingga tentu dari pembahasan-pembahasan tersebut memotivasi kita untuk berupaya agar senantiasa mengingat wasiat Allah Azza wa Jalla untuk kita berbuat baik kepada mereka dan senantiasa mendoakan mereka dengan doa kebaikan. Wa qur rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada siang hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.